cerita-cerita tentang sahabat Nabi yang bertemu bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Sayyidina Anas bin Malik, Bilal bin Rabah, Khalid bin Sa'id. Kemudian diceritakan para ulamanya, generasi tabi'in, tabi'in, orang-orang soleh banyak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Seperti biasa, sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin bertanya, disilakan. Sebelum duduk, barangkali ada yang mau sharing bertanya. Bagus datang berarti datang yang benar tuh. Silakan paksa. Ayo paksa putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat terkait mimpi ya, ketika kita ingin bertemu orang soleh, adakah kiat-kiatnya untuk mengamalkan? Misalnya kita mengidolakan kiai ini kita ingin bermimpi, adakah amalan atau baca-bacanya yang harus kita, atau untuk mengenang atau pernah kita bertemu nanti timbul mimpi pertama yang besar. Yang kedua, ketika kita mimpi buruk ada perintah untuk meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Nah itu kalau mimpi yang baik ada amalan juga ya. Itu yang besar. Di dalam kitab At-Tadhkirah karangan Imam Al-Qurtubi ada kisah seperti ini. Ada seseorang datang kepada Imam Hasan Basri, minta diajarkan sholat yang bisa menghantarkan dirinya bertemu dengan ruh orang yang telah wafat. Wahai Imam Hasan Basri, saya ingin melihat keadaan saudara saya di akhirat, di alam kubur. Aku ingin tahu apakah dia itu aku ingin tahu bagaimana keadaannya di alam kubur. Akhirnya diajarkan sholat oleh Imam Hasan Basri. Diajarkan sholat hajat. Jadi sholatnya itu simple, cuma 2 rakaat dan bacaannya apa saja. Kuliah dulu juga nggak apa-apa. Niatnya sholat hajat, minta pada Allah agar di malam itu bisa bermimpi dengan orang yang sudah wafat. Diniatkan orangnya itu siapa. Nah, kemudian orang ini melaksanakan sholat sunnah hajat dan betul Pak, di dalam mimpinya itu dia melihat saudaranya di alam barzakh, di alam kubur sedang disiksa oleh Munkar dan Nakir. Kaget dia. Akhirnya ngadu kepada Sayyidina Hasan Basri. Wahai Imam, semalam saya sudah melihat keadaan saudara saya di alam barzakh sedang disiksa ternyata. Apa amalannya agar dia terbebas dari siksa kubur? Maka saya agak lupa ceritanya. Sepertinya Imam Hasan Basri menganjurkannya untuk bersedekah ya. Bersedekah atas nama ahli kubur. Akhirnya bersedekah atas nama ahli kubur dan ini diperbolehkan ya. Bersedekah atas nama ahli kubur sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, dan hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Akhirnya di malam berikutnya dia sholat hajat lagi, ingin melihat keadaan saudaranya di alam kubur. Nah, di malam kedua ini ternyata dia melihat saudaranya di alam kubur sudah terbebas dari siksa kubur. Ketika ditanya, kenapa engkau terbebas dari siksa kubur? Jawabannya, karena ada yang mengirimkan sedekah, pahala sedekah kepadaku. Ya.
Nah jadi kurang lebih seperti itu amalannya. Sholat hajat 2 rakaat, minta kepada Allah ingin bertemu dengan ahli kubur, orang yang telah meninggal dunia. Ya. Kemudian yang kedua tadi mimpi buruk mimpi buruk. Ya. udah Ya. Nah itu mimpi buruk itu ru'yatun minasyaiton. Itu mimpi dari setan agar hati kita was-was dan lain sebagainya, ya. Jadi mimpi lawan mimpi buruk apa? Mimpi bagus itu dari Allah, mimpi buruk dari setan. Makanya dianjurkan ketika mimpi buruk bangun dan bukan meludah ya. syarat. Iya, jadi bukan meludah, cucuk aja gitu, ke arah kiri cucuk gitu. Nabi SAW bersabda seperti ini. Al arwah junudun mujannada, fama ta'arafa minhum ikhtalafa wa ma tanakara minhum ikhtalafa. Jadi ketika kita tidur, kita akan bermimpi dengan siapa itu tergantung kualitas ruh kita. Kalau kualitas ruh kita baik, ruh kita bersih, maka akan dipertemukan dengan orang-orang yang bersih, dengan para ulama, para wali, orang soleh dan lain sebagainya. Tapi kalau kualitas ruh kita buruk, maka mimpinya juga ketemu yang buruk-buruk, yang nggak bagus, ya. Nah, makanya kalau sebelum tidur kita ngayalnya itu ngayal-ngayal perempuan. Nah itu biasanya mimpinya ketemu perempuan juga Pak. Ruh kita ya mimpinya ketemu ruhnya itu. Tapi kalau sebelum tidur dia zikir, membersihkan hati dan lain sebagainya, maka ketika tidur ya mimpinya bertemu dengan ruh orang-orang soleh. Kurang lebih seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait kisah Sayyidina Utsman dan Nabi ketika akhir kehidupannya sehingga mengalami ketenangan seperti itu. Apakah seseorang seperti kita ini bisa untuk menjalani atau mencontoh seperti itu dengan di akhir hidup kita itu tenang seperti Utsman bin Affan? Bagaimana caranya? Iya. Ini dijawab oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadisiyah, ya. Jadi kata Nabi SAW, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqon fasayarani fil yaqon. Siapa orang yang melihatku di dalam mimpi, maka akan melihatku di alam nyata. Apa maknanya? Maknanya itu, jadi salah satu maknanya kata Syekh Ibnu Hajar, detik-detik sebelum wafat, maka orang seperti itu akan ditemui langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kuncinya itu harus pernah bermimpi dulu. Ya, nanti sebelum wafat benar-benar ditemui, bahkan mungkin dikawal proses wafatnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kuncinya harus pernah bertemu melihat Nabi di dalam mimpi. Cuman pertanyaannya bagaimana caranya melihat Nabi di dalam mimpi? Tentu amalannya itu adalah sholawat, banyak-banyak sholawat. Ada kisah seperti ini. Ada orang yang minta ijazah sholawat agar bertemu dengan Nabi. Wahai Syekh, saya minta ijazah sholawat agar bermimpi melihat Nabi. Akhirnya diberi ijazah sholawat oleh Syekh. Diamalkan semalam nggak ketemu Nabi, 2 malam nggak ketemu, 3, 4 nggak ketemu Nabi Pak. Akhirnya dibilang gagal ini Syekh. Akhirnya dia balik lagi ngadu, Syekh, kata engkau ini amalan mujarab,
tapi beberapa malam saya amalkan. Kenapa saya tidak kunjung bertemu melihat Nabi dalam mimpi? Kata Syekh, oh ya sudah, malam ini engkau tidur di rumahku. Akhirnya sebelum tidur dikasih makan dulu lah. Makanannya yang seret-seret, gak ada sayur asemnya, gak ada. Ya, dikasih yang seret-seret. Setelah makan, si orang ini minta minum. Syekh, mana minumnya? Kata Syekh, udah tidur aja, gak usah pakai minum. Seret, Syekh, udah tidur. Akhirnya orang ini tidur dalam keadaan seret. Di pagi hari, Syekh itu bertanya, wahai fulan, bagaimana tadi malam? Apakah engkau sudah bermimpi melihat Nabi? Maka orang ini mengatakan, wahai Syekh, boro-boro mimpi ketemu Nabi, yang ada mimpi ketemu air. Kata Syekh, itulah masalahnya. Andai engkau merindukan Nabi seperti engkau merindukan air seperti semalam, niscaya engkau akan bertemu dengan Nabi. Semalam sebelum tidur yang engkau paling rindukan apa? Air, Syekh. Jadi karena seret, sebelum tidur itu Pak, air gitu kan ya. Aduh, ini gak ada air ini. Mana dikunci apa dari luar sama Syekh, gak bisa nyolong-nyolong air gitu kan. Air tidur dalam keadaan merindukan air. Maka itulah yang muncul di dalam mimpinya. Kata Syekh, andai engkau tidur dalam keadaan merindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya engkau akan bertemu melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang itu bersolawat Pak, tulus ikhlas, karena memang ingin rindu dulu sama Nabi. Jadi nggak maksa pengen ketemu. Ya, jadi niatnya itu sholawat ingin memunculkan rasa rindu kepada Nabi. Karena percuma bertemu Pak kalau belum rindu. Betul nggak? Kita ketemu orang nih, orang yang belum kita rindu. Percuma Pak mau ngapain? Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang sudah kita rindu, ketika bertemu itu pas senangnya luar biasa. Di sholawat. Ya, akhirnya dari sholawat itu betul timbullah rasa rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa minta ketemu, Nabi temuin Pak, karena sudah ada rasa rindu. Nah, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.